Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kali ini kita mau membicarakan lagi mengenai makanan nih, karena banyak teman-teman yang merasa kok susah banget pantangan orang pasien gangguan cemas, dok, apalagi yang punya masalah lambung. Mengapa harus begitu luar biasanya pantangannya nih? Wah, nah saya bingung deh ya katanya gitu. Nah, teman-teman, saya mau sedikit berbincang kita sambil minum kopi sore. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi mendengarkan juga di siang hari ini mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Kita mau berbicara tentang pantangan yang paling sering dikemukakan oleh banyak dokter dan juga banyak teman-teman dokter yang bergerak di bidang gastro terkait dengan masalah gangguan cemas yang berkaitan dengan gejala gangguan lambung. Ada yang GERD anxiety atau dispepsia fungsional gitu ya, dan mereka kebanyakan mengatakan tidak boleh minum kopi ya. Saya sebetulnya sangat suka dengan kopi, dan menurut saya memang banyak di antara kita itu tidak bisa tahan dengan efek dari asam lambung yang ditimbulkan karena minum kopi tersebut, sehingga tidak disarankan. Ada lagi yang mengatakan, teman saya dokter kakak mengatakan kalau kopi ini menggerus, ya, menggerus lapisan mukosa asam lambung, mukosa lambung, yang menyebabkan asam lambung lebih mudah nantinya melukai. Kalau misalnya orang itu lebih rentan lagi terhadap kondisi gejala dispepsianya. Jadi kalau dibilang memang kayaknya kopi itu nggak bisa ya buat beberapa orang. Walaupun kita tahu banyak banget nih tukang kopi, kafe-kafe kopi di mana-mana gitu ya. Ini yang membuat si pasien juga bingung sendiri. Aduh, saya tuh suka kopi, dok. Apa nggak boleh sama sekali? Ya boleh-boleh sih. Kalau saya ya, kalau Anda nggak punya sakit lambung, Anda juga merasa kopi ini bisa oke gitu ya. Ada jenis-jenis kopi tertentu yang menurut teman-teman tuh aman, ya udah nggak apa-apa. Saya kira boleh aja diminum. Ya asalkan udah baik dan udah terkontrol. Karena kopi ini memang seringkali juga bikin berdebar-debar buat yang kurang tahan ya sama efek kopi ini. Yang kedua, yaitu makanan yang dibuat dari tepung terigu. Ini kalau ngopi ini kan enaknya sambil ada cemilannya gitu ya. Dan ya saya suka juga sih bolu. Ini yang saya makan kue lapis. Dikasih sama pasien kemarin. Orang banyak bingung. Kalau kita nggak makan tepung terigu nanti gimana dong katanya. Kalau amannya gluten itu kan tepung terigu. Kalau yang non gluten apa dok? Ini tepung beras. Kalau Anda lihat kue pisang ya, kalau saya bilangnya kue pisang, kalau eh, orang-orang bilangnya apa ya? Kue apa gitu yang pokoknya dibuat dari tepung beras, dalamnya pisang gitu. Itu kan dikukus bikinnya, ya, nggak digoreng, bukan dari tepung ketan, bukan dari tepung ketan juga, dan bukan dari tepung terigu, jadi boleh. Cuma mungkin Anda pikirannya karena terlalu banyak ya makanan-makanan zaman sekarang itu yang dari tepung terigu aja gitu, gluten itu. Jadi akhirnya Anda kepikiran pusing gitu. Kalau nggak ada tepung terigu kayak gini tuh, terus makan apa gitu? Kue pepek itu dari tepung beras. Apalagi? Banyak sih ya. Kue cucur itu dari sagu. Sagu nggak apa-apa. Ya, kue yang dari sagu apalagi ya. Banyak kue sagu tuh ya. Ada juga buras atau bebongkos atau apa ya kalau bahasa Indonesianya tuh saya lupa. Mungkin teman-teman yang boleh komentar tuh kalau bebongkos itu yang nasi beras itu ya. Terus di dalamnya ada kentang atau ada ayam atau kadang-kadang udang. Itu boleh. Nggak apa-apa, itu kan nasi. Bacang boleh. Apalagi. Banyak. Banyak yang boleh. Teman-teman nggak usah heran ya. Zaman dulu, sebelum kita mengenal pertanian, memang orang makan apa? Orang makan
buah-buahan, dan juga mungkin ya biji-bijian saja yang ada di alam terbuka ini. Dan itu nggak masalah. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir kalau berkaitan dengan makanan. Dan makanya sekarang ini banyak masalah terkait dengan irritable bowel disease. Walaupun mungkin banyak orang menanyakan, sebenarnya kenapa ya penyakit irritable bowel disease atau autoimun ini sekarang lebih banyak? Saya mungkin lebih dominan mengatakan bahwa saat ini kita tuh banyak punya masalah dengan penyakit autoimun atau antibodi yang melawan dirinya sendiri itu. Ini disebabkan karena salah satunya gluten ya. Banyak makan tepung, terus kemudian juga apalagi ya? Pengawet. Ya, itu juga sering kali ya. Bahan-bahan pengawet yang ada di makanan dan minuman kita itu seringkali bahan kimia yang menempel yang sehari-hari kita makan ya, mungkin hairspray ya, zaman dulu kan mungkin juga apa tuh, kalau kita lihat orang pakai make up dulu zamannya pakai ada yang mengandung raksa gitu ya supaya dia berkilau gitu, itu juga salah satu yang menjadi masalah, bahkan bisa menyebabkan kanker itu kan. Jadi kalau dilihat banyak banget sumber yang menjadi problem, tapi juga sebenarnya bisa kita hindari dengan gaya hidup yang mungkin mengikuti zaman kita dulu. Zaman kita dulu waktu masih kecil, kita banyak kan makan beras, belum ada roti, karena kita kenal roti kan dari Belanda, mungkin. Ya, saya sendiri baru makan roti itu, ya lumayan karena waktu itu ada roti Laun, roti Lau gitu ya, Tan Ek Chuan gitu, itu perusahaan-perusahaan roti pertama yang ada di Jakarta dan jualan di Tangerang juga gitu. Jadi ya, mungkin ya itu ya yang membuat kita makin banyak suka makan tepung-tepungan gitu. Tapi belakangan ya kita harus belajar untuk menguranginya sedikit gitu ya. Karena apa? Karena salah satunya problemnya itu memang susah dicernanya, itu lambat dicernanya tuh tepung tuh ya. Sehingga kalau kita makan tepung itu dia susah untuk dicernanya. Sedangkan masalahnya ada di dalam lambung kita sendiri itu. Jadi teman-teman, yang menjadi problem kadang-kadang pengobatan yang dari dokter lambungnya udah oke. Kemudian ada gejala cemas yang mungkin sudah diperbaiki oleh si dokter jiwa yang merawat Anda. Namun seringkali makanan Anda belum diperbaiki. Nah, ini yang mungkin harus kita mulai belajar untuk bagaimana mengelolanya. Dan kalau saya lihat makanan-makanan tradisional kita yang non tepung itu banyak banget ya. Nggak usah khawatir Anda nggak bisa makan atau nggak bisa ngemil ya, karena itu sebenarnya banyak banget. Umbi-umbian ya, kacang-kacangan, rapat sekarang juga banyak orang pakai kue pisang ya, pisang rebus gitu ya. Banyak banget. Ya, kedelai bisa juga direbus ya, itu edamame katanya kalau orang Jepang bilang. Ya basicnya semuanya. Tapi bagi yang masih nggak masalah dengan tepung, asal jangan banyak-banyak ya boleh-boleh aja sih. Saya juga kalau dikasih makan sama istri saya atau dikasih ada beberapa orang yang ngasih makanan seperti ini ya nggak masalah, kan enak. Oke, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, jangan ragu, bingung ya dengan masalah makanan. Sebenarnya teman-teman masih bisa makan dengan nyaman dan enak tanpa bingung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ngopi bareng bersama, kita makan tepung bersama, tapi kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Bye, thank you semua.